Ini kan baru saja Capres Prabowo dan juga Jokowi itu memilih cawapresnya ya, dan di luar dugaan para cawapres ini di mata masyarakat ya. Menurut Anda gimana kalau Pak Prabowo yang menang, gimana kalau Pak Jokowi yang menang gimana? Sebagai masyarakat yang menerima segala macam perbedaan latar belakang daripada capres yang ada, kita tidak sebagai ASN tidak berpihak kepada siapa-siapa, netral-netral saja, tetapi kita melihat visi misi mereka ke depannya seperti apa, mampu tidak menjalankan semua aspirasi masyarakat sehingga apabila mereka terpilih nanti mereka mampu membawahi dan setiap amanah masyarakat itu dapat mereka serap sehingga aspirasi masyarakat itu dapat dilaksanakan, dilakukan serta amanah. Aku sebetulnya saat ini mau istihoroh dulu memilih yang mana. Yang penting membuat Indonesia menjadi lebih baik, Bu. Harapannya apa kalau nanti salah satu yang terpilih? Harapannya salah satu yang terpilih, saya pikir Indonesia menjadi negara yang lebih maju, aset-aset di luar itu lebih ditarik lagi kepada kita, Bu ya. Sebetulnya Pak Jokowi ini sebenarnya aku agak suka juga, Bu. Freeport udah diambil, Inalum udah diambil, tinggal yang lainnya. Siapapun yang dipilih, saya pikir itu menjadi pilihan masyarakat Indonesia, Bu. Harapannya Indonesia lebih baik, pembenahan segala infrastruktur objek vital, menyentuh pembangunan merata antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, terhadap penyerapan tenaga kerja yang berimbang, artinya sumber daya manusia kita juga sudah dibekali secara skill, wawasannya, keterampilannya, sehingga mereka siap pakai dalam bidangnya dan mengurangi angka pengangguran sehingga bisa merasakan dampak yang sangat berarti. Artinya ke depannya kita tidak lagi mencari tenaga kerja asing kemudian Banyak banget Mas, terima kasih ya. Terima kasih, harapannya mudah-mudahan didengar oleh Capres ya. Amin. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISE, yang pada kali ini akan mengangkat topik terkait dengan prospek ekonomi pasca kepemimpinan baru. Seperti kita tahu bahwa baru saja KPU didaftarkan yaitu dua calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno dan juga Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Nah, tentu saja banyak kalangan yang mengagetkan para calon wapres, yaitu dua ini. Nah, untuk itu seperti apa ekonomi setelah pasca pemilihan nanti dan bagaimana current condition pada saat ini, apakah tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh presiden terpilih pada tahun 2019. Untuk itu saya membahasnya bersama Bapak Edimon Ginting. Beliau adalah ekonomis dari Asian Development Bank. Ya, apa kabar Mas Edimon? Selamat pagi Mbak. Pagi. Nah, ini tadi kan menjadi menarik ya, setelah kita tadi ngikutin Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi, kemudian kita juga langsung mendengar ya siapa saja calon presiden dan wakil presiden ya. Yang paling mengagetkanku kan wapresnya ya. Kalau presidennya nggak mengagetkan karena dua ini sudah diprediksi banyak orang akan tetap mencalonkan begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita bicara pasca pemilihan, sebenarnya kalau lihat kondisi ekonomi saat ini kan banyak juga yang melihat, ada yang melihat dari sisi bagus, ada yang melihat dari sisi mengkhawatirkan gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri current condition ekonomi itu seperti apa sih? Terutama current account gimana nih? Ya, ekonomi kita sebetulnya dari sisi perbandingan dunia cukup bagus ya di 5,0, 5,2 targetnya tahun ini ya. Tapi dari segi potensi kita itu masih di bawah. Gitu. Semestinya kita bisa melakukan lebih dari Lebih itu. dari itu ya. Tapi memang harus diingat juga situasi dunia memang tidak begitu menguntungkan. Iya. Tapi toh memang sebetulnya kalau kita memang melakukan banyak terobosan-terobosan semestinya bisa lebih dari itu. Ya. Nah, jadinya memang Dari sisi pertumbuhan ya, dari segi sebenarnya kita pertumbuhan masih bisa, potensi ya. masih bisa. Nah, kalau dilihat dari komponen pertumbuhan itu sendiri, mana sih yang sebenarnya bisa Ya. mengenerate dalam jangka pendek ini? Yang jangka pendek sebetulnya kemarin yang tentunya selalu kita masih bisa sedikit bertumpu pada konsumsi, tapi itu kadang-kadang sudah mulai melemah kan. Betul. Ya. Jadi dengan begitu kita harus semakin bisa melihat keluar. Melihat keluar itu caranya dua ya. Satu harus melalui ekspor yang lebih baik dan investasi yang lebih baik. Ya. Jadi
keduanya ini saling berhubungan. Jadi investasi dan ekspor ya, Iya, ini itu yang menjadi berhubungan. problem kita ya Ya, sekarang. ya, jadi semestinya investasi yang masuk itu juga mendukung ekspor. Dan itu belum terjadi 2-3 tahun terakhir ini. Makanya Belum kita terjadi, stuck ya. di sekitar 5% gitu ya. Nah, kalau kita melihat ekspor kan ini butuh waktu ya, paling Ya. nggak mesti misalnya 3 atau 5 tahun lagi Ya. untuk membentuknya. Tapi kalau kita lihat dari defisit yang terbesar kan dari services ya. Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan? Misalnya waktu itu ada ide gimana kalau reasuransi itu juga kita tangani sendiri, Ya. itu mengurangi. Ya. Kemudian transportasi. Nah, Ya. kira-kira apa yang jangka pendek ini paling tidak pemerintah bisa lakukan? Yang jangka pendek itu barangkali ini ya, barangkali hal-hal yang quick yield barangkali di sisi tourism gitu ya. Pariwisata ya, Pariwisata, mungkin. transportasi mungkin bisa. Tapi insurance ini marketnya sudah ini ya, banyak yang sudah fix. Banyak kadang-kadang eksporter kita itu atau importer itu lebih menyukai hal-hal yang sudah established. Ya, jadi mungkin masuk ke sana kita butuh waktu. Butuh waktu. Tapi jangka panjang memang kita harus mengarah ke sana ya. Jadi tapi kalau menurut saya sih dari segi tourism potensi kita dan lain-lain itu masih sangat banyak potensial. Tapi kadang-kadang yang lebih banyak itu adalah akses dan cara menjual. Ya, Cara jadi promosi ya, promosi di Indonesia itu kalau saya lihat ya kita tidak menjual story. Iya. Kita menjual beauty Betul, tanpa betul. story. Nah, Ya, padahal itu orang suka story-nya ya, story. benar-benar. Ya, jadi Setuju banget. story itu akan membuat beauty lebih beauty. Betul, Nah, betul. itu yang kita menurut saya masih bisa kerjakan. Thailand itu ini ya, mereka jadi traditional turis Betul. yang sudah established. Yang dijual. Yang dijual. Kita sebetulnya lebih kaya dari Lebih itu. kaya, Tapi kita benar-benar. belum menjual yang Itu baik. setuju Itu barangkali banget. lebih cepat. Ya, Salah satu ya, barangkali. satu pariwisata berarti harus ada effort untuk melakukan perbaikan dari sisi promosi ya, Ya. kemudian dan sekarang kan turis banyak kan dari Asia ya kelihatannya ya dibandingkan Asia. negara maju ya kalau Dari Cina terutama Cina ya. terutama, Cina, oke. Asia, karena itu emerging Market. new high income gitu. Jadi di Cina itu yang orang yang ngurus paspor setiap tahun itu mungkin mendekati 50 juta orang. 50 juta Ya, orang, gitu. oke. Jadi, ya. Itu dari sisi ekspor ya. Ya. Nah, dari sisi import, gimana sih caranya orang mengatakan bahwa misalnya nih, industri farmasi kita kan importnya sangat tinggi, tapi sebenarnya kan bisa kita atur substitusi impor nih paling nggak bisa dilakukan Ya. juga. Nah, ini Ya. apa yang bisa? Sebetulnya dengan rupiah terdepresiasi sedikit itu dampak positifnya barang-barang domestik kita jadi lebih kompetitif dibanding impor. Nah, tapi kadang-kadang ini tidak terjadi dengan cepat ya, karena itu tadi ada kendala struktural di produksi dan lain-lainnya. Jadi memang kalau impor yang bisa dikurangi itu adalah saya selalu ini ya, selalu menghadapi paradok di bidang agriculture. Iya. Itu tetap aja naik impornya walaupun kita negara agriculture. Betul. Jadi, Sebagian besar pekerja kita di bidang pertanian. ya. Jadi itu barangkali ya, tapi tentunya kita harus bermain dengan baik. Betul, Di betul. pasar internasional itu kita harus bermain dengan baik. Kalau kita memang harganya lebih baik, lebih produktif, barangkali itu bukan. Jadi harus milih-milih ya, mana yang kira-kira kita punya competitiveness kita Ya, ambil. ya. Kalau tidak ya biarin kita Ya, betul. serahkan pada impor nggak Iya, masalah nggak ya masalah. gitu. Itu kan nanti kan ada implikasinya ke inflasi dan lain-lain. Tapi saya pikir saya ini anak petani gitu. Iya, Kalau iya, saya iya. lihat di Brastagi sana kita sangat bisa produktif. Betul. Cuma yang jadi kendala lagi-lagi itu selalu logistik. Logistik ya, pertanian. jadi infrastruktur ya kalau gitu ya. Jadi kalau kita memperbaiki logistik itu tidak hanya mengurangi import service kita nantinya ya. Itu memperbaiki kemungkinan produk-produk domestik kita menggantikan impor. Betul. Gitu. Kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi kita nih, ke depan ini kan ada juga yang dikatakan global value chain kan. Ya. Nah, global value chain ini akan terjadi bahkan sekarang kalau kita lihat kebalik, negara berkembang justru mulai terbuka, justru negara maju proteksionisme gitu. Jadi ini kan berbanding terbalik dengan semangatnya WTO kan gitu. Ini gimana nih untuk mengatasi ini karena kelihatannya deadlock nih terjadi. Kalau menurut saya itu keterbukaan itu adalah kunci dari pertumbuhan, ya, terutama negara-negara yang middle income seperti kita. Jadi nggak apa-apa kalau negara maju proteksionis, kita tetap terbuka, ya, karena keterbukaan itu yang akan mendorong kita untuk berkompetisi, meningkatkan produktivitas, dan itu bagus untuk jangka panjang. Kita nggak usah khawatir itu udah sesuatu yang given yang. Ya, masalahnya sekarang bagaimana kita mencari benefit dari ini, gitu ya. Itu yang makanya memanfaatkan justru ya. Ya di IC ini kita banyak diskusi mengenai produktivitas kan. Pak Ferry kemarin bilang, saya juga bilang
produktivitas adalah menjadi sumber pertumbuhan kalau kita sudah melewati middle income yang di bawah. Kalau Betul. middle income ke atas itu sudah harus produktivitas. Ya. Dari sini kita harus mulai lebih banyak fokus ke manusia, Manusia, gitu, iya, orang. iya. Ya. Itu menjadi growth driver Kunci yang ya, tidak betul, terbantahkan. Betul, ya. betul. Setuju sekali. Ya, ya, Karena gitu. sumber daya manusia itu menjadi penting dan selama ini sebenarnya anggarannya udah besar. Udah besar. Cuman kita ingin melihat faktualnya, apakah Betul. benar anggaran itu digunakan untuk itu ya Betul, sebenarnya betul. ya gitu. Nah, Setuju sekali. Itu yang kemarin saya diskusikan. 3 hal yang penting kita lihat. Nah, kenapa kok anggaran sudah besar, Iya, tapi belum mencapai hasil? betul. Ini kan ada sesuatu yang salah di Salah. sistem. Jadi rekomendasi kita sebenarnya lihat sistemnya dulu. Memperbaiki ya, Sistem. memperbaiki penggunaannya gitu Jadi ya. contohnya saja, anak Indonesia, apakah anak saya, anak siapa saja, kalau dimasukkan ke sistem yang lebih bagus, dia bagus kok Bu. Betul, Gitu ya. benar, benar. Jadi itu berarti sistem penting. Terus yang kedua, kurikulum. Oh, oke. Kurikulum, Itu penting sekali ya. ya. Harus menyesuaikan sekarang ini lingkungannya seperti apa ya. Ya, Karena dengan kalau saya ingat kayaknya kurikulum itu dari zaman dulu sampai Iya. sekarang sama. Itu harus sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan kita ke depan. Apa pertumbuhan kita ke depan? Pertumbuhan itu adalah datang dari teknologi. Jadi Betul. orangnya harus bisa Teknologi dan SDM itu kayaknya jadi Iya, kunci penting ya. penting. Oke. Nah, Nanti itu. di segmen berikutnya kita juga akan membahas setelah kita tahu bahwa kondisi saat ini seperti itu dan tantangannya apa. Nah, saya nanti akan membahas juga gimana nih sih dengan adanya calon presiden ini kira-kira kalau yang satu menang, ini gimana ya. Tapi kita Ya. harus break dulu ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Isay.